Cerita pewayangan adalah Sri Kandi, seorang pahlawan. Nggak mesti harus laki-laki, tapi wanita pun juga punya kesempatan menjadi pahlawan. Jadi setiap salam buat subscriberku dimana berada. Terima kasih banyak masih setia dengan channel saya, dan yang sudah senior, saya tidak mengurangi rasa hormat saya. Sekarang kita mau cerita wayang biar generasi muda nanti tahu bagaimana cerita wayang. Selama ini kita tahu namanya tapi kita nggak tahu ceritanya. Kita mau cerita wayang Sri Kandi. Sri Kandi adalah anak dari Drupada, raja dari Campala Raja. Sri Kandi sendiri adalah saudara dari Drupadi. Di waktu masih mudanya Sri Kandi itu berguru kepada Arjuna, berguru memanah. Ketika itu sampai giatnya Sri Kandi berlatih terus sehingga dia menjadi pendekar memanah yang hebat. Jadi sosok Sri Kandi itu mewakili dari seorang wanita yang hebat, yang perkasa, yang pandai memanah, atau bisa disebut dengan pahlawan dari wanita itu dalam sebuah cerita pewayangan adalah Sri Kandi. Seorang pahlawan nggak mesti harus laki-laki, tapi wanita pun juga punya kesempatan menjadi pahlawan. Jadi setiap wanita pun juga punya kesempatan yang sama seperti laki-laki untuk menjadi pahlawan. Karena itulah Sri Kandi dinobatkan menjadi pahlawan wanita dalam konsep pewayangan Jawa. Bahkan nama Sri Kandi pun sampai sekarang itu tetap dikenang. Setiap apapun pejuang wanita itu diibaratkan oleh Sri Kandi Nusantara atau Sri Kandi Indonesia. Sri Kandi sendiri di waktu perang Bharatayuda itu sangat berjasa sekali kepada Pandawa. Karena apa? Di waktu Pandawa perang dengan Kurawa, ketika itu senopati dari Kurawa itu adalah Bisma. Bisma adalah tokoh yang sakti mandraguna. Dia tak akan pernah bisa mati sebelum dia sendiri yang menginginkan kematiannya. Pada suatu saat ketika Bisma menjadi senopati, para Pandawa pun kalah. Akhirnya dari kecerdikan dari Sri Krishna mengutus Sri Kandi sebagai panglima perang dari Pandawa. Dalam sebuah kebingungannya Sri Kandi untuk menghadapi Bisma yang sakti, Sri Kandi pergi ke Pancala. Ketika di depan pintu gerbang, dia menemukan kalung teratai. Tanpa dia sadari dia memakai kalung itu, tapi ternyata kalung itu adalah api dendam membara dari Dewi Amba. Dewi Amba adalah seorang putri di masa muda dari Bisma dulu. Dia itu menafsir ketika itu cintanya ditolak oleh Bisma sehingga dia rela mati, tapi dendamnya tetap hingga akhir Bharatayuda. Dendam yang membara itu
disimbolkan pada sebuah kalung teratai itu. Ketika Sri Kandi memakai kalung teratai itu, dendam dari api membara yang menyala-nyala dalam Dewi Amba itu masuk ke dalam Sri Kandi, jiwa Sri Kandi. Kemudian Sri Kandi sendiri maju ke medan perang, sehingga ketika Sri Kandi maju, Bisma yang itu tahu bahwa dia memakai kalung dari sebuah teratai atau simbolik dari sebuah api dendam dari Dewi Amba di masa lalu. Dia pun akhirnya menyerah dan meletakkan busurnya, dan di saat itulah Resi Bisma gugur oleh Sri Kandi. Resi Bisma gugur tertancap oleh panah Sri Kandi, sehingga kematiannya sendiri dari Bisma sendiri pun ketika itu dia pun juga mau mati ketika semua anak cucunya berkumpul antara Pandawa dengan Kurawa, baru dia baru mati. Mungkin dari cerita Sri Kandi itu kita bisa mengambil hikmah dari semuanya, bahwa tak ada yang sakti dan tak ada yang orang hebat di dunia ini. Semua pasti mempunyai kelemahan masing-masing. Setiap perjalanan hidup apapun pasti ada titik lemahnya, ada titik positifnya. Itulah memang sebuah keadilan dari sebuah kehidupan. Mungkin sampai di sini dulu, kita sambung lagi, atau mungkin cerita wayang-wayang lain di episode yang lain. Mungkin ada salah yang ngomong atau cerita atau kurang komplitnya, saya mohon maaf. Rahayu.